kita belajar membaca Al-Quran? Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama. Assalamualaikum sahabat UMV. Kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat UMV, selamat datang di channel Al-Quran Braille Official dalam sesi podcast membuka mata hati edisi pagi ini di hari Minggu ya. Selamat weekend untuk sahabat UMV yang saat ini sedang berlibur ya, sedang liburan, baik itu anak-anak sekolah ataupun mahasiswa dan juga yang kerja di sektor-sektor yang lainnya seperti di kantor dan yang lainnya juga. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini saya Wiwin Widaningsih akan menemani sahabat UMV tentunya dengan narasumber kita seperti biasa ada Teh Ayani selama 15 menit ke depan. Kita akan membahas tentang apa ya, nanti kita akan berbincang dengan Teh Ayani. Sebelumnya kita sapa terlebih dahulu ada Teh Ayani. Assalamualaikum Teh Ay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nih udah kelihatan kayak penyiar gak sih? Oh udah kelihatan Teh. Udah kayak penyiar di radio apa ya, radio sesuatu adalah kita miripnya. Pingin jadi penyiar, Masya Allah. Ini lagi jadi penyiar Teh. Iya dulu itu pernah ya waktu di asrama nih Teh, cerita dulu nih. Waktu di asrama tuh pernah rencananya mau buat radio Teh, tapi karena saya keburu pindah ke sini, ya jadinya nggak jadi tuh. Dan saya nggak ikut gitu. Maksudnya tuh kayak pernah tuh belajar kayak jadi announcer opening sama closing tuh, terus kayak ngebaca-bacain atensi gitu Teh. Itu direkam sama HP gitu kan di WA. Iya. Masih inget. Jadi, dan alhamdulillah sekarang bisa jadi penyiar sungguhan ya di podcast. Nggak ada membuka mata hati. Nggak kepikiran sih mau kayak jadi host di podcast gitu kan. Okay. Alhamdulillah ya kecapean juga. Oke Teh, sekarang kita akan ngebahas apa nih Teh? Ngebahas masih seputar tentang mata. Seputar mata. Iya. Kita ngejauh-jauh untuk minggu sekarang ini masih tetap tentang mata ya Teh ya. Iya. Kemarin kita sudah membahas tentang buah-buahan ya. Iya, betul. Yang mengandung manfaat untuk penglihatan kita atau untuk mata kita. Untuk hari ini kita akan membahas tentang mata merah. Mata merah. Nah, mata memerah. Kadang orang-orang tuh sering kali, kenapa ya mataku merah ya gitu kan. Dan jalan satu-satunya adalah dengan menggunakan obat tetes mata biasanya gitu kan. Tapi sebelum kita mengenal atau misalnya lebih jauh membahas tentang mata merah ini, buat teman-teman yang biasanya
matanya merah, coba sebelum menggunakan obat tetes mata nih, dilihat dulu nih, ini matanya merah karena apa gitu. Karena ada beberapa faktor yang menjadi pemicu mata merah teh. Bukan karena debu atau misalnya kotoran saja, tetapi alergi juga termasuk gitu kan. Dan ini aku udah rangkum dari beberapa laman situs ya, situs dokter di Indonesia yang menjelaskan ada beberapa faktor yang menyebabkan mata kita bisa menjadi merah. Apa aja teh? Nah, mata merah terjadi karena pembuluh darah di permukaan mata itu melebar teh biasanya. Dan gejala lain yang menyertai mata merah biasanya mata terasa perih, gatal, dan terasa mengganjal. Jadi kalau misalnya ngerasa mata perih gitu kan, gatal, terus kayak ada sesuatu gitu ya yang mengganjal di mata, coba diperiksakan langsung ya, atau dikonsultasikan ke dokter mata. Karena di sini ada beberapa hal yang bisa menyebabkan mata kita merah. Nah, mulai dari penyebab ringan sampai keadaan penyakit yang serius. Yang pertama adalah kemasukan benda asing atau kelilipan. Biasanya kalau kita sering kelilipan gitu ya, mata tuh perih kan? Perih, gatal, dan sakit biasanya. Dan berair juga ya? Betul, dan berair juga karena dengan kelilipan ini bisa bikin permukaan selaput bening pada mata atau konjungtiva iritasi dan menjadi merah. Gitu. Itu juga saya pernah ngalamin teh. Kalau misalnya ada debu yang masuk mata, atau ada hewan kayak misalnya apa sih namanya tuh yang semacam nyamuk tapi lebih kecil dari nyamuk. Apa ya kalau bahasa Sundanya rametuk. Rametuk. Apa ya bahasa Indonesianya? Teh Intan, apa bahasa Indonesianya rametuk teh? Remetuk itu ya, apalah sahabat UMP ya mungkin tahu ya, itulah pokoknya kalau untuk teman-teman yang Sunda tahulah remetuk itu seperti apa gitu. Tapi ya untuk bukan orang Sunda apa ya, boleh nanti diskusi ya apa ya itu. Cuman itu ya teh pernah, jadi kayak kalau misalnya udah ada yang masuk ke mata tuh langsung digosok gini kan, malah digucek semakin ya. Iya, malah semakin merah. Apalagi kalau misalnya belum cuci tangan, itu bahaya sahabat UMP. Ya betul, tangan kotor banget kan, penuh dengan kuman, bakteri, megang-megang mata lagi sakit, tambah sakit gitu kan si matanya. Dan memang jangankan untuk hewan-hewan kayak tadi ya teh, remetuk atau misalnya hewan apa, semut biasanya teh ya, sering masuk semut gatal teh gening yang kecil. Nah, itu sering masuk ke mata kan. Nah, itu terkadang selain hewan-hewan juga bulu mata yang rontok juga kalau misalnya masuk ke mata itu bikin mata tuh sakit sebetulnya. Dan kadang kalau misalnya dikucak-kucak terus merah jadinya karena ada iritasi di bagian konjungtivanya gitu. Jadi sahabat UMV kalau mau menggosok mata harus disterilkan dulu ya tangannya. Betul, gosok mata ya harusnya jangan digosok ya. Iya, jangan. Karena cukup kan pakaian aja yang digosok ya. Karena gitu, mata itu kan salah satu organ tubuh yang sensitif ya teh. Betul sekali, sensitif dan memang harus dijaga dengan baik-baik gitu kan. Oke, yang kedua teh, yang bisa menyebabkan mata kita merah adalah mata kering. Mata kering. Nah, kondisi ini karena kurangnya produksi kelenjar air mata atau karena terlalu banyak air mata yang menguap ke udara karena cuaca panas, mata jarang berkedip, atau bisa juga karena penggunaan lensa kontak yang terlalu lama. Hal ini bisa bikin mata terasa kering dan iritasi jadi terlihat memerah. Ada batasan-batasan atau hal-hal yang perlu kita ingat bahwa ketika kita menggunakan lensa kontak ya Teh ya, apalagi di zaman modern sekarang itu fashion tuh betul-betul sangat diutamakan gitu ya bagi kalangan muda itu. Bahkan untuk hal tampil cantik gitu kan di bagian mata itu mereka lebih sering menggunakan kontak lens atau lensa kontak gitu ya. Itu membuat mata mereka itu menjadi lebih indah karena ada berbagai macam warna. Tapi perlu diketahui bahwa penggunaan lensa kontak itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Karena kalau lebih dari 2 jam itu bisa memicu mata kita merah. Betul. Dan memang untuk penggunaan kontak lensa ini tidak boleh digunakan atau dibawa tidur gitu Teh. Tidak boleh ya Teh. Tidak boleh. Bahkan kalau misalnya ada beberapa kasus yang mereka itu menggunakan lensa kontak tapi lensanya itu masuk ke dalam matanya dan akhirnya ujung-ujungnya harus dioperasi dan itu harus kehilangan penglihatannya. Jadi untuk kita yang tidak memiliki masalah
dalam penglihatan atau minus plus gitu ya. Karena kalau misalnya kita ingin menggunakan lensa kontak, baik kita konsultasikan dulu terhadap dokter mata. Kalau kita tidak terbiasa menggunakan kacamata, pengennya menggunakan lensa kontak, coba dikonsultasikan kepada dokter mata apakah boleh atau tidak menggunakan lensa kontak. Tapi kalau kita tidak memiliki riwayat penyakit mata seperti minus, plus atau silindris atau gimana gitu ya, itu ya jangan coba-coba untuk menggunakan lensa kontak yang banyak terjual di pasaran gitu. Nah, bagi sahabat UMV yang suka matanya diperindah ya Teh dengan menggunakan lensa kontak, harus diperhatikan juga nih waktunya atau durasinya jangan lebih dari 2 jam seperti yang tadi Teh Ai bilang ya. Betul, dan percaya deh, setiap orang itu punya keindahannya masing-masing, dan setiap mata juga itu punya pesonanya masing-masing. Jadi tidak perlu tuh membuat pesona baru di daerah matamu karena kalaupun kita membuat sesuatu hal yang baru gitu kan di mata kita, itu malah memicu suatu iritasi di mata kita kan. Jadi udah kita lindungi, kita rawat aja apa yang sudah diberikan Allah kepada kita. Ya betul. Kalaupun mau seperti tadi ya Teh, di waktunya dibatasi aja kurang lebih 2 jam ya Teh. Betul. Dan yang ketiga Teh, yang bisa menyebabkan mata kita menjadi merah dan iritasi, ini akibat infeksi bakteri atau virus. Jika penyebabnya infeksi virus, selain mata merah, mata juga akan berair dan terasa perih. Kalau penyebabnya mata merah karena bakteri, kotoran mata akan lengket dan berwarna kuning kehijauan. Penyakit ini bisa menular jika saat kita mengucak-ngucak mata ya Teh ya. Itu sebelumnya tidak mencuci tangan dan sesudahnya juga tidak mencuci tangan dan langsung memegang benda-benda ataupun orang di sekitar kita. Jadi itu bisa menular Teh sebetulnya. Ada dulu orang tua dulu ya, kalau misalnya kita lagi main atau misalnya lagi sama teman-teman, ada teman yang matanya itu sedang merah atau iritasi ya, jangan deket-deket nanti ketularan gitu kan. Ternyata dalam segi medis pun ini ada penjelasannya gitu. Kenapa bisa tertular seperti itu? Karena dia sesudah mengucek mata, dia memegang atau misalnya menyentuh benda-benda atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu yang menyebabkan kenapa bisa terjadi penularan penyakit mata. Jadi setelah ataupun sebelum mengucek mata, baiknya tidak ya Teh, baiknya tidak kalaupun mau pakai tisu atau jangan pakai tangan yang lembut, misalkan kayak sapu tangan yang lembut seperti itu ya Teh. Betul. Yang berbahan lembut seperti handuk yang lembut juga. Kalau misalkan mau mengelap mata gitu, usahakan jangan atau digosoknya sama tangan gitu, dan setelahnya itu harus cuci tangan. Baik setelahnya ataupun sebelumnya gitu ya Teh. Betul. Untuk menjaga kebersihan diri ya. Ada. Ada 2 terakhir Teh. Nah, yang selanjutnya adalah alergi. Alergi pada orang yang memiliki alergi ini biasanya alergi terhadap debu atau terhadap kotoran ya Teh ya, yang membuat mata bisa menjadi merah, gatal dan berair. Jika kontak dengan debu karena ada peradangan akibat alergi tersebut, ini bisa membuat mata itu selain merah, iritasi juga akan menyebabkan suatu pengurangan penglihatan Teh. Jadi untuk teman-teman yang memang punya alergi terhadap sesuatu atau misalnya makanan gitu ya, debu, kotoran, itu coba dijaga baik-baik matanya gitu ya, agar tidak terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Jadi intinya kita senantiasa selalu menjaga kesterilan mata atau kesehatan mata itu sendiri, karena mata itu salah satu organ tubuh yang paling sensitif ya Teh. Betul sekali. Ada yang terakhir Teh. Apa itu? Yang terakhir adalah pendarahan subkonjungtiva. Ini biasanya terjadi pada orang yang meminum obat pengencer darah, orang yang memiliki tensi tinggi, dan orang yang sering batuk. Pada mata biasanya tampak seperti pendarahan yang menggumpal tanpa rasa sakit ataupun rasa gatal. Kondisi ini tidak berbahaya sebetulnya. Namun pendarahan tersebut akan diserap oleh mata secara perlahan dalam waktu 2-4 minggu. Jadi kalau misalnya sudah menemukan ada gumpalan pendarahan nih di mata, walaupun tidak terasa gatal ataupun nyeri ataupun perih, tetap harus diperiksakan Teh ke dokter. Ditakutkan ada sesuatu benda asing ataupun
sesuatu penyakit gitu ya Teh yang menyerang mata kita, dan akhirnya kalau kita terlambat untuk mengatasi, kita akan kehilangan penglihatan kita, ujung-ujungnya jadi kebutaan yang ada di mata kita. Nauzubillah ya, jangan sampai. Buat teman-teman yang masih sehat matanya, jaga baik-baik, rawat baik-baik apa yang sudah diberikan oleh Allah gitu kan. Allah tuh sudah memberikan nikmat penglihatan untuk kita, jadi kita harus menjaganya dengan sebaik mungkin, kita harus merawatnya dengan sebaik mungkin. Jangan disia-siakan karena penyesalan akan datang di akhir, bukan di awal. Kalau di awal itu namanya pendaftaran. Bisa aja ya Teh. Masya Allah. Oke, terima kasih Teteh sudah Terima kasih juga Teh membahas Wiwin tentang bagaimana sih cara merawat mata dan juga faktor-faktornya apa aja sih yang membuat mata menjadi kemerah-merahan. Oke, untuk sahabat UMV, baik itu teman-teman yang tunanetra ataupun yang melihat, mari kita senantiasa menjaga kesehatan mata kita dan berhati-hati apabila akan menyentuh bagian mata. Betul sekali. Setelah dan sebelum dan setelahnya maka harus mencuci tangan terlebih dahulu. Oke, untuk sahabat UMP, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kita Al-Quran Braille Official, dan boleh mengunjungi media sosial yang lainnya. Akhir kata, saya Wiwin Widaningsih, saya Ayani, dan ada Pak Sakidi juga ada Teh Intan. Kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita belajar membaca Al-Quran. Ramadan segera tiba. Mari bersama bahagiakan sesama. Karena insya Allah buah kesalehan sosial kita, para insan tunanetra bisa membaca dan memiliki Al-Quran Braille. Dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Mari kita kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Atau silakan manfaatkan layanan jemput wakaf Al-Quran Braille dengan menghubungi 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille BCA 810 0877 881 atas nama LSM Ummi Maktum Voice. Ramadan istimewa. Mari bersama bahagiakan sesama.